Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الخير الميامين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح أمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين أن يجعلنا جميعا من المحسنين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan, di hari yang merupakan sayyidul ayyam, dan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kebesarannya, atas segala kemahakuasaannya, dan atas segala keagungannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita semuanya. Yang dengan kehidupan dan kematian itu Allah Subhanahu wa taala hendak menguji siapakah di antara kita orang-orang yang paling baik amalnya. Siapakah di antara kita yang diberikan ujian kehidupan dan kematian itu yang nantinya dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan kepadanya. Tak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada sebaik-baik makhluk ciptaannya Allah, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pula khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian al-khaufu minal jalil. Takwa dalam artian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ketakwaan adalah hadirnya rasa takut di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, landasan segala aktivitasnya adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya orang yang bertakwa adalah lisan yang ketika ia berucap tidak ada satupun ucapannya yang menyakiti hati orang lain. Pandangannya orang yang bertakwa adalah pandangan yang ketika dia memandang orang tidak dengan pandangan yang meremehkan. Telinganya orang bertakwa adalah telinga yang tidak pernah ia gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang maksiat, untuk mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya orang yang bertakwa adalah hati yang ketika ia memandang manusia, ketika ia memikirkan manusia, ketika ia berperasaan kepada manusia,
yang muncul adalah perasaan husnudzon, berbaik sangka kepada manusia. Tangannya orang yang bertakwa adalah tangan yang tidak pernah dia gunakan untuk mendolimi orang lain. Itulah hakikat ketakwaan yang pada tiap mimbar Jumat kita diingatkan oleh para khatib untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika menafsirkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 75 sampai dengan 77, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'adahu wa bima kanu yakdzibun." Ketika Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Durrul Manthur menafsirkan ayat tersebut, beliau mengutip sabab nuzul, sebab kenapa Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai dengan 77 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sabab nuzulnya adalah ada seorang laki-laki di Madinah. Laki-laki ini orang asli Madinah, hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan susah. Karena hidup dalam keadaan miskin dan juga susah, yang kemudian sampai menyulitkan kehidupannya dan menyulitkan dia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, si laki-laki ini kemudian memberanikan diri untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama laki-lakinya masyhur, semua kita kenal. Namanya adalah Tha'labah ibn Hatib al-Ansari, seorang laki-laki asli Madinah yang miskin dan hidup serba kesusahan. Karena dia tidak betah dengan kemiskinannya itu, tidak betah dengan kesulitannya, dia kemudian nyamperin Rasulullah, memberanikan diri untuk datang menghadap Rasulullah. Ketika dia mendatangi Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah, kemudian Tha'labah memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, meminta pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'u'allah ayarzuqani malan." Ya Rasul, engkau tahu ya Rasul, saya ini laki-laki yang miskin di Madinah ini ya Rasul. Saya ini laki-laki yang paling susah ya Rasul di Madinah. Wah, saya hidup serba berkekurangan ya Rasul. Jangankan tempat tinggal yang layak ya Rasul, jangankan pakaian yang indah ya Rasul, makan saja ya Rasul enggak tentu ya Rasul saya tiap hari bisa makan ya Rasul. Ya Rasul, engkau tahu ya Rasul keadaan saya ya Rasul. Saya susah ya Rasul. Saya enggak betah dengan kesusahan saya. Saya enggak betah dengan kemiskinan saya ya Rasul. Saya sudah kerja, saya punya gembalaan kambing ya Rasul, tapi pekerjaan saya itu enggak mampu menutup semua kehidupan saya ya Rasul. Oleh karena itu ya Rasul, hari ini aku datang menghadap engkau ya Rasul, agar engkau ud'u'allah ayarzuqani malan, agar engkau memintakan kepada Allah supaya aku diberikan harta ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Tha'labah, qalilun tu'addi bihi syukr khairun min kathirin la tutikuhu syukr." Wahai Tha'labah, kau tahu wahai Tha'labah, sedikit yang kamu punya, kemudian engkau mampu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik wahai Tha'labah daripada nanti engkau diberikan harta oleh Allah dengan harta yang banyak, kemudian engkau tidak mampu nanti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tha'labah berkata lagi pada Rasul, "Ya Rasulullah, ud'u'allah ayarzuqani malan." Ya Rasul, tolong mintain pada Allah agar saya diberikan harta ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Tha'labah, apakah kamu tidak ingin sepertiku wahai Tha'labah? Aku ini Rasulullah, aku ini utusan Allah, aku ini kekasihnya Allah, aku ini orang yang dijamin dalam kehidupan dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku juga orang yang kalau sudah meninggal dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tha'labah, apakah engkau tidak ingin jadi sepertiku? Dengan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepadaku wahai Tha'labah, aku memilih hidup dalam kesederhanaan wahai Tha'labah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ini saya gunung-gunung itu akan dijadikan adz-dzihab wal fiddah untukku, dijadikan emas dan perak untukku wahai Tha'labah. Tapi aku tidak mau seperti itu wahai Tha'labah. Aku memilih hidup dalam kesederhanaan wahai Tha'labah. Apakah engkau tidak ingin sepertiku wahai Tha'labah?" Lagi-lagi Tha'labah
karena tidak betah dengan kemiskinannya, enggak betah dengan kesusahan hidupnya. Lagi-lagi Sa'labah berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'u'allah ayarzuqani malan." Ya Rasul, tolong mintain sama Allah supaya saya diberikan harta. Nanti ya Rasul, kalau saya diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan kasihkan tuh harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Saya akan sumbangkan harta itu. Saya akan berikan pada anak yatim. Saya akan berikan pada fakir miskin ya Rasulullah. Saya akan tunaikan hak-hak orang yang mendapatkan hak daripada harta saya wahai Rasulullah. Mendengar jawaban itu Rasulullah kemudian mengangkat tangan. Ya sudah kalau gitu. Allahumma rzuqhu malan. Ya Allah, berikanlah harta kepada Sa'labah. Singkat cerita, Sa'labah yang tadinya seorang penggembala kambing, di Madinah tempatnya Sa'labah sudah tidak muat lagi atas kambing yang digembalakan oleh Sa'labah karena berkembang biak dengan pesat. Singkat cerita, kemudian Sa'labah karena tempat yang dia tinggalin di Madinah sudah tidak lagi mampu menampung kambing yang dia miliki, Sa'labah kemudian pindah keluar ke Madinah mencari tempat yang lebih luas, mencari tempat yang lebih bisa digunakan untuk menampung kambing-kambing gembalaannya. Dan pada saat itu juga pada tahun pertama Sa'labah berubah menjadi seorang yang kaya. Sa'labah kemudian memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Kambing-kambingnya sudah beranak pinak menjadi ribuan kambing. Kemudian datanglah perintah zakat kepada Sa'labah. Karena bagi tiap binatang ternak yang sudah mencapai nisabnya ada kewajiban zakat di situ. Kemudian Rasulullah SAW mengutus dua sahabatnya membawa surat yang isinya adalah perintah untuk menunaikan zakat. Dua sahabat tadi diutus oleh Rasulullah ke tempatnya Sa'labah. Ketika sudah sampai di tempatnya Sa'labah, kemudian dua sahabat tadi berkata pada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, kami diutus oleh Rasulullah SAW ke sini membawa surat ini yang isinya adalah bahwasannya engkau diperintahkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas harta yang engkau punya itu engkau keluarkan zakatnya untuk Allah dan Rasulnya. Ini surat dari Rasul." Kemudian Sa'labah menjawab, dan jawaban itu yang membuat para sahabat tidak sampai berpikir segitunya Sa'labah akan menjawab, yang membuat sahabat kaget dengan jawaban Sa'labah. Kemudian Sa'labah mengatakan, "Apakah begini caranya Rasulullah yang katanya utusan Allah, yang katanya kekasihnya Allah? Setelah saya jadi orang kaya, setelah saya punya harta, apakah Rasulullah mau minta jatah dari saya?" Enggak ada. Tidak ada jatah untuk Rasulullah, tidak ada bagian untuk Rasulullah. Suruh Rasulullah untuk usaha sendiri, tidak ada. Sampaikan pada Rasulullah, tidak ada jatah untuk Rasulullah. Silakan pulang sana, sampaikan pada Rasulullah. Dengan perasaan yang penuh marah, dengan perasaan yang penuh dengan kekecewaan, dua sahabat tadi kemudian pulang menemui Rasulullah SAW. Ketika dari jauh Rasulullah melihat dua sahabat tadi masuk ke dalam pintu gerbang Madinah, Rasulullah melihat mereka tidak membawa apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Sa'labah, jadilah kemudian Sa'labah orang-orang yang munafik. Kemudian turunlah Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai 77 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaquna wa lanakunanna minas sholihin." Ada sebagian orang-orang kata Allah yang ketika mereka ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, ditimpa himpitan-himpitan kehidupan, ada orang-orang yang kemudian mereka berdoa pada Allah, berjanji pada Allah agar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada dia, ketika Allah Subhanahu wa taala angkat dia dari kemiskinan, dia berjanji pada Allah dia akan sedekahkan harta itu kepada orang-orang yang menerimanya. Dia akan berikan harta itu kepada jalan Allah. Dia akan infakkan harta itu untuk perjuangan di jalan Allah. Akan tetapi falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Akan tetapi ketika Allah berikan kekayaan bagi dia, akan tetapi ketika Allah berikan kemudahan hidup bagi dia, akan tetapi ketika Allah berikan harta kepada dia, kemudian bakhilun, dia berubah kemudian menjadi orang-orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya, mengingkari janjinya, padahal dia janji pada Allah
kalau seandainya dikasih kekayaan, dia akan berikan harta itu di jalan Allah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada dia, dia kemudian menyelisihi janjinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah timpakan kemunafikan di dalam hatinya dan orang-orang tersebut dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sabab nuzul daripada ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Apa pelajaran yang paling berharga? Pelajaran yang paling berharga adalah tentang bagaimana hakikat kita mensyukuri apa-apa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah syukur yang Allah perintahkan kita di dalam Al-Qur'an, kepada kita di dalam Al-Quran, yang kemudian Allah menghendaki supaya kita menjadi abdan syakur, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Kalau perintah syukur hanya mengucapkan Alhamdulillah saja, maka tentu syukur itu mudah bagi Tha'labah, karena tinggal mengucapkan Alhamdulillah, selesai, ibadah syukur sudah ditunaikan oleh Tha'labah. Akan tetapi syukur laisa bilisanin faqat. Syukur itu bukan hanya sebatas pada lisan. Syukur dalam makna yang paling terdalam. Syukur itu berasal dari kata syakara yashkuru, yang berarti adalah membuka. Syukur secara kebahasaan artinya membuka. Sehingga orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang membuka dirinya. Orang-orang yang membuka dirinya adalah orang-orang yang sadar tentang hakikat siapa dirinya. Dan orang-orang yang sudah sadar tentang hakikat siapa dirinya, dari mana dia berasal, siapa yang menciptakan dia, siapa yang memberikan karunia dalam kehidupannya, siapa yang memberikan harta dalam kehidupannya, siapa yang menitipkan harta dalam kehidupannya. Kalau kemudian dia merenungi bahwasanya itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ujungnya adalah dia akan gunakan itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Al-Qusairi ketika ditanya tentang masalah syukur, beliau mengatakan bahwa syukur adalah al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Yang namanya syukur enggak hanya ngucapin alhamdulillah, tidak. Karena alhamdulillah dengan asyukur berbeda maknanya. Syukur kata beliau adalah al-i'tiraf bi ni'matil mun'im alal wajhil khudu'. Yang namanya syukur yang paling pertama adalah al-i'tiraf bi ni'matil mun'im. Yang namanya bersyukur yang pertama adalah kita mengakui bahwasannya nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita itu asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kesehatan, sampai sekarang kita diberikan kesehatan. Maka cara bersyukur atas kesehatan yang kita miliki itu adalah pertama, kita harus mengakui, oh kesehatan ini dari Allah, bukan dari saya. Diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akui nikmat panjang umur datangnya dari Allah. Punya harta di rumah, maka yang harus kita lakukan atas syukur kita atas harta itu adalah, oh harta ini datangnya dari Allah, ini titipan Allah. Punya rumah, sama, ini rumah datangnya dari Allah, bukan atas usaha saya, bukan atas jerih payah saya, tetapi atas kehendak Allah. Kenapa? Karena betapa banyak orang-orang yang sudah berusaha mati-matian, tetapi karena Allah tidak menitipkan harta kepada dia, nggak jadi juga dia orang kaya. Jadi modal syukur yang paling utama adalah al-i'tiraf bi ni'matil mun'im, mengakui bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak mau mengakui ini hartanya dari Allah. Sampai-sampai dikatakan, ini adalah hasil jerih payah saya. Kalau saya nggak kerja, nggak dapat saya harta. Oh, kalau saya nggak kerja keras, nggak mungkin saya kaya. Orang-orang yang seperti itu adalah bukan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena tidak ada pengakuan di dalam dirinya bahwa apa-apa yang dia punya adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup mengakui nikmat itu dari Allah kemudian kita bisa dikatakan sebagai abdan syakura, sebagai hamba yang bersyukur? Tidak. Al-Imam Qusairi masih melanjutkan bahwa syukur al-i'tiraf bi ni'matil mun'im 'alal wajhil khudu'. Yang paling utama adalah syukur selain mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, yang kedua juga harus isti'mal, menggunakan nikmat-nikmat itu, menggunakan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita 'alal wajhil khudu',
di atas jalan ketundukan. Kalau kita bersyukur atas nikmat sehat, syukurnya bukan hanya mengucap alhamdulillah saya diberikan kesehatan, alhamdulillah saya bisa ibadah ke masjid, oh alhamdulillah ini datangnya dari Allah. Enggak hanya seperti itu syukur. Syukur atas kesehatan, selain kita ngakuin itu datangnya dari Allah, kita juga gunakan syukur itu adalah wajib khudu, di atas jalan ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita itu sudah kita laksanakan, sudah kita pergunakan untuk mendekat pada Allah atau belum? Kalau kita diberikan panjang umur sama Allah, panjang umurnya enggak semakin mendekatkan kita kepada Allah, maka hakikatnya kita bukan orang yang bersyukur. Kalau kita diberikan harta, harta kita enggak mendekatkan kita pada Allah, maka hakikatnya harta itu juga yang Allah titipkan kepada kita, berarti kita bukan menjadi orang yang bersyukur. Lawannya syukur apa? Kufur. Kenapa? Karena makna al-kufur yaitu al-ighlaq, menutup. Orang yang kufur pasti dia menutup dirinya. Menutup dirinya maknanya apa? Tidak ada perenungan dalam dirinya, dia tidak membuka dirinya, dia tidak mengakui bahwasannya apa-apa yang Allah berikan kepada dia itu hakikatnya titipan dari Allah. Oleh karena itu, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk sedekah. Sedekah daripada asidku. Asidku artinya pembenaran. Maka orang-orang yang bersedekah hakikatnya bukan dia memberi untuk orang lain, bukan. Orang-orang yang bersedekah atas nikmat yang Allah berikan kepada dia sebagai wujud rasa syukur dia kepada Allah, hakikatnya sedekah bukannya sebatas memberi kepada orang lain, tetapi sedekah bermakna asidku yaitu pembenaran. Maka orang-orang yang bersedekah adalah orang-orang yang membenarkan bahwasannya apa-apa yang saya punya adalah milik Allah. Ketika Allah minta atas apa yang Allah titipkan kepada saya, maka saya benarkan ini punya Allah, saya kembalikan kepada Allah. Itulah hakikatnya. Kenapa? Syukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak juga hanya sekedar mengakui nikmat Allah, tetapi juga kemudian menggunakan syukur itu kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syukur yang paling dalam. Sa'labah kalau diperintahkan syukur hanya mengucapkan alhamdulillah, gampang bagi Sa'labah. Tetapi tidak seperti itu. Syukur selain kita mengucapkan alhamdulillah, selain kemudian kita mengakui nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga kemudian mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk kemudian mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang pandai bersyukur, sebagai orang-orang yang kemudian menggunakan potensi, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kemudian mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabil khuril man yaminhum man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara seiman kita yang ada di Palestina mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Zionis laknatullah alaih, dan mudah-mudahan umat Islam kembali kepada marwah kejayaannya, kembali kepada kemuliaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا مستضعفين والمجاهدين في كل مكان وكل الزمان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين والمؤمنين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم وثبت إيمانهم وثبت عقيدتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami hari ini menyaksikan saudara-saudara kami ya Allah di Palestina, mereka diperlakukan zalim ya Allah, mereka dibantai ya Allah, mereka dibunuh ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami lemah ya Allah, kami enggak bisa berbuat apa-apa ya Allah, kami hanya bisa menyaksikan di media sosial ya Allah, kami hanya bisa menyaksikan mereka dari kejauhan ya Allah, tanpa sedikit pun kamu bisa membantu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kelemahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Bahkan ya Allah, ketika kami menyaksikan saudara-saudara kami di Palestina dibantai ya Allah, kami masih di sini masih berbahagia, masih ketawa-ketawa ya Allah, masih kemudian tidak tergerak hatinya ya Allah untuk membantu saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kami sadar ya Allah, itu semua karena kelemahan iman kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, semua itu atas kelemahan iman kami ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah, jangan kau hukum kami atas kelemahan kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ya Allah melihat ya Allah bahwasannya janjimu begitu nyata atas kemenangan umat Islam ya Allah. Maka menangkanlah saudara-saudara kami yang ada di Palestina sana ya Allah, berikanlah bantuan kepada mereka ya Allah, tolonglah mereka ya Allah, merdekakanlah mereka ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada mereka ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.